Nah, Ustadz Maulana, lanjut ya Ustadz. Ini benarkah ada juga yang namanya air mutanajis? Mutanajis. Nah, yaitu air yang tidak boleh dipakai sama sekali untuk digunakan berwudu maupun mandi nih. Nah, itu kira-kira airnya apa aja Ustadz? Silakan. Oh, mau tahu? Mau tahu? Saya langsung praktek aja. Minta tolong, makasih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Nih, di sini aja ya. Ya, untung embernya kecil. Kayaknya embernya sidik di rumahnya nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau berbicara tentang air mutanajis, maka harus dicamkan. Maka bertakwalah semampu kamu. Wattaqullaha masata'tum. Maka bertakwalah semampumu. Nah, dalam posisi seperti ini, dari tadi kita sudah bahas ini, bahas. Untungnya ini tausiah yang masih ada tausiah satu ya. Baik, caranya gini. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Sekali lagi, air yang terkena najis, nggak usah jauh-jauh. Kenapa ember ini dipakai? Ini bisa nggak dipakai bersuci? Aca? Bisa. Bisa, bagus, pinter. Nah kalau cuma segini, nggak sampai 270 liter kan? Teknik penggunaannya supaya tidak jadi najis, kasih kerang di atasnya. Jadi mengalir airnya. Keran Ustadz pakai N, keran. Keran. Kalau aku tadi bilang Keran ya. Oh keran. Beda Ustadz. Beda loh Mbak. Jadi itu mengalir airnya. Ini kita diajarkan di pesantren, sebaiknya kalau berwudu usahakan di keran yang mengalir. Nah, bukan air yang tengah seperti ini, karena dikhawatirkan tadi yang dikatakan Abi tadi sama Ustaz Sam, takutnya mustakmal, kembali lagi. Balik lagi masuk ke kalau dalam. mau menggunakan, geser jauh-jauh baru berwudu. Baru balik. Nah, dan lebih penting lagi, ini mohon maaf, ini yang biasanya laki-laki sih. Kalau perempuan jarang karena perempuan rata-rata duduk ya. Kalau saya duduk juga sih. Iya. Tapi rata-rata biasa maaf ada percikan. Jatuh ke air ini maka menjadilah air najis. Kocoa yang jatuh. Cicak yang jatuh. Kotoran cicak yang jatuh. Makanya saya lebih cenderung apalagi bak-bak itu lebih bagus dihilangkan. Lebih bagus ya. Menggunakan ember kecil seperti ini. Kenapa? Lebih aman. Kalaupun kita khawatir, lebih baik kita jadi dicuci dulu, baru dibuang, baru jalankan air. Baru jadi kita berwudunya pakai ini. Nah, jadi ini. Karena dikhawatirkan jangan sampai, maaf, ada kotoran. Karena binatang yang nakal itu cicak sebenarnya. Cicak itu paling nakal. Karena dia selalu mencari tempat yang pas posisi tempat wadah kita. Karena dia di atas. Sengaja banget dia. Itu cicak itu sengaja. Kenapa nggak tempat lain? Dia sengaja pas posisi supaya dijatuhin. Bandel dia. Jadi sebaiknya kita harus hati-hati. Jangan sampai ayat ini tidak betul. Apalagi tadi mutanajis itu kurang dari, ini sudah jelas kurang dari 2 kula. Tapi masih bisa. Tapi kalau kena percikan tidak kelihatan. Najis hukumnya namanya. Karena najis ada 3 ya. Najis kecil, najis sedang, najis berat. Maka najis yang sedang itu namanya mutawassita. Maka semua yang berkaitan dengan yang bukan najis mu'affa pada mughalladha, maka masuk kategori najis mutawassita atau najis sedang. Yang mana yang kecil ini? Kencing bayi anak laki-laki yang belum minum apa-apa. Kemudian apa yang berat ini? Binatang ini. Ya Allah, sudah habis durasinya lagi. Ya udah aman. Oke Mbak, makasih banyak Abah Ustadz Maulana. Jadi memang ada beberapa najis tadi ya jamaah ya. Tadi ada 3, ada najis kecil, najis sedang, dan najis besar. Iya, pipisnya tiba-tiba jatuh ke situ atau kena. Benar. Ya tadi sudah jelaskan jelas ya oleh Ustadz Maulana jamaah. Masya Allah.